Oh. Gimana Pak Agus? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Edwin. Kita ketemu seminggu yang lalu di acara kegiatan apa ya? Kegiatan HUT PGRI. HUT PGRI. Ya. Oke Pak Agus, hari ini apa benar Pak Agus akan melaksanakan yang namanya coaching? Ya, benar sekali Pak. Jadi coaching itu akan saya laksanakan dengan rekan saya, Pak Isnadi. Dengan Pak Isnadi ya? Ya. Sebelum ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus ya. Ini melakukan proses coaching boleh kan Pak bertanya masalah tentang kegiatan ini sebelumnya Pak Agus? Ya boleh Pak, boleh. Ya, boleh ya. Nah jadi di sini, di poin sini saya akan bertanya. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach ini dan coaching akan saya amati dan saya nilai langsung Pak Agus. Siap. Jadi nanti ada di situ mungkin Pak Isnadi ya tadi? Ya. Dan Pak Isnadi dengan Pak Agus, mungkin langsung saya nanti akan menilai langsung. Ya Pak. Mengenai apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya begitu Pak Agus ya? Ya Pak. Mungkin Pak Agus dan Pak Isnadi sudah paham lah mengenai tentang alur tirta ya. Siap. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach serta jawaban yang telah disiapkan atau pertanyaan-pertanyaan sudah mengalur ataupun arah ke tirta Pak? Iya Pak. Sudah ya? Sudah. Nah jadi di sini sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Pak Agus berkenan ataukah tidak gitu? Ya tentu saja berkenan Pak, karena itu tentunya sangat bermanfaat untuk saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching Pak. Oh iya. Kompetensi apa yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching bersama nanti Pak Isnadi sebagai coachingnya? Ya, dalam pelaksanaan coaching itu nanti tentunya saya menginginkan untuk meningkatkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga kompetensi apa yang ingin Pak Agus tanyakan mengenai tentang coaching dan coaching nanti dengan Pak Isnadi di kegiatan Pak Agus nanti dengan Pak Isnadi? ya. Di dalam pelaksanaan coaching nanti, Pak Edwin, saya mau meningkatkan kompetensi coaching saya di bidang yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian juga kemampuan mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, jadi Pak Agus sudah sedikit paham ya mengenai tentang alur tirta yang disebutkan tadi, adalah salah satu daripada alur tirta ya Pak Agus ya? Ya, Pak. Selanjutnya Pak Agus, di sini jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yang selalu mengulang itu adalah kompetensi lebih spesifik yang ingin Bapak tanyakan dalam proses coaching ini apa yang lebih spesifiknya Pak? Ya, dari ketiga kompetensi coaching itu mungkin yang lebih spesifik lagi yang mau saya kembangkan pada bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Yang berbobot ya? Iya. Selanjutnya yang berbobot masalah tentang kegiatan? Ya, masalah tentang kegiatan masalah yang dihadapi oleh coach saya nanti, Pak. Jadi ketika saya mampu menanyakan pertanyaan yang berbobot, mudah-mudahan nanti coach saya dapat menjawab, kemudian menemukan solusinya dengan kalimat-kalimat yang kritis lagi, Pak. Oh iya ya. Jadi kompetensi yang ingin Bapak tanyakan adalah dan mungkin disiapkan dengan satu istilahnya alur tirta ya. Selanjutnya yang disiapkan lebih inti adalah tentang pertanyaan yang berbobot, tentunya dapat menggiring daripada Pak Isnadi coach tadi ke dia menemukan sendiri solusinya gitu ya. Betul ya Pak Gus ya. Selanjutnya jadi indikator ketercapaian ya ketika nanti menjadi coach mengulang baik Bapak dan jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching nanti. Sebaiknya setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Jadi nanti setelah ini nanti Pak Agus telah melaksanakan proses coach dan coaching nanti. Kita nanti ada ngobrol sebentar. Ya, siap. Nanti saya izinkan di antara kalian nanti berdua nanti menjadi coach dalam bagian coaching. Saya langsung menilai langsung. Ya. Nanti saya melihat observasi dulu apakah sudah mengena ataupun tidak mengenai tentang alur tirta tadi yang telah disebutkan Pak Agus tadi ya. Ya. Oke Pak Agus. Ya. Silahkan lanjutkan. Bisa kita mulai Pak ya. Kita mulai lanjut Pak Isnadi. Silakan Pak Isnadi. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Isnadi. Gimana ini kabarnya Pak Isnadi? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Ya.
Jadi ini sebelum kita memulai kegiatan coaching kita kali ini, Pak Isnadi, saya menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya kegiatan coaching kita ini akan direkam secara langsung ya, kemudian juga dan disaksikan oleh Pak Edrin sebagai supervisor ya. Jadi Pak Edrin nanti akan melihat progres coaching kita apakah sudah berjalan baik ataukah masih ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Ya mungkin dalam percakapan kita nanti kita santai saja ya Pak ya, tidak usah terlalu formal juga. Ya terakhir kali kita bertemu sekitar berapa hari yang lalu Pak? Sekitar 2 minggu yang lalu Pak Agus. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dari pertemuan terakhir itu. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Isnadi juga sempat menghubungi saya bahwa ada hal yang mau Pak Isnadi ceritakan kepada saya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Isnadi dalam kegiatan kita coaching kali ini kita mau membicarakan hal apa ini Pak? Iya benar Pak Agus, saya butuh pencerahannya Pak Agus ini. Jadi ada permasalahan, jadi butuh pencerahan sama Pak Agus. Ya kalau boleh tahu ada masalah apa nih Pak? Ini apa Pak Agus ya? Jadi gini apa ya, di tempat saya mengajar itu bertugas sekarang ini apa ya, dalam budaya 5S itu kurang Pak Agus. Jadi yo terutama dalam pembelajaran di sekolah, jadi makin kesini makin berkurang, jadi makin memudar Pak Agus. Budaya 5S ya tentu benar sekali Pak, kalau kita ini sebagai guru ya melihat siswa kita menerapkan budaya 5S itu, menyapa seseorang, guru ataupun temannya ketika berpapasan, kemudian juga senyum, salam, itu kan, itu tentu sangat enak sekali, melihatnya sangat teduh sekali dan tentram tentunya kan. Kelihatan sekolahnya itu benar-benar sekolah yang damai, begitu ya Pak ya. Ya, baik Pak. Jadi kalau misalnya kita ukur dengan rentang angka 1 sampai dengan 10 nih Pak ya. Iya. Untuk penerapan budaya 5S di sekolah Pak Isnadi itu di kisaran angka berapa Pak? Iya Pak Agus, kalau menurut saya itu sekitar angka 6 Pak Agus. Angka 6 ya. Berarti di angka 6 itu sekitar 60% ya? 60% dari jumlahnya ya. Ya. Ini Pak Isnadi, kalau misalnya kata Pak Isnadi tadi kan itu ada di angka 6, di 60%. Menurut Pak Isnadi mungkinkah itu bisa mencapai ke angka 10? Ya mungkin saja Pak apa ya. Tapi saya tidak bisa langsung ke angka 10, mungkin apa ya, butuh proses, terutama dari angka 6 tadi itu menuju angka 8 saja butuh proses. Jadi kalau menurut saya itu kita kembali menerapkan budaya seperti apa ya, maksudnya itu tidak langsung instan, langsung perlahan-perlahan menuju angka tersebut Pak Agus. Ya, saya sepakat juga dengan apa yang Pak Isnadi sampaikan. Mungkin dalam mencapai sebuah tujuan itu ya butuh progres juga ya, tidak bisa instan. Ya, menurut Pak Isnadi itu penyebabnya apa ya Pak? Bisa menurun penerapan 5S di sekolah Bapak itu? Ya kalau menurut saya pertama itu kurangnya kesadaran, terutama siswa. Jadi ya penting dalam penerapan budaya 5S, kemudian pengaruh dari faktor lingkungan, kemudian media sosial, ya itu sangat mempengaruhi karena media sosial itu meracuni ya kan, tentang ya pola pikir, kemudian tentang adat istiadat, terutama tentang budaya 5S di sekolah. Jadi tidak hanya itu saja, mungkin sebagian anak juga masih misalnya memilih-milih ya kan, kemudian dalam menerapkan berbagai budaya yang mereka lihat di lingkungan, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal mereka Pak. Ya saya sependapat dengan apa yang Pak Isnadi sampaikan itu. Kalau sudah tahu Pak Isnadi itu demikian, seperti itu penyebabnya, kemudian juga tadi Pak Isnadi sudah bisa menargetkan mungkin bisa mencapai ke angka 10 itu butuh proses ya, dari ke angka 8 atau 9 dulu kata Pak Isnadi tadi. Nah, untuk mencapai angka 7 atau 8 itu proses itu kira-kira bagaimana Pak?
Itu rencana Pak Isnadi caranya. Ya seperti ini Pak Agus, apa ya, anak-anak perlu diberi misalnya percontohan, kemudian dari gurunya dulu, ya kan, kemudian juga mungkin perlu dibuat kesepakatan di sekolah ataupun di kelas Pak Agus. Ya, saya sependapat Pak. Saya sependapat kembali ya. Jadi dengan kita memberikan sebuah percontohan kepada siswa ya, tentunya siswa itu akan melihat sesuatu hal yang sudah baik di sekolahnya ya. Seperti itu ya Pak Isnadi. Iya. Ya, baik Pak Isnadi. Untuk melaksanakan hal itu ya, kira-kira itu kapan Pak Isnadi? Ya mungkin dalam minggu-minggu ini Pak Agus, ya kan, mungkin kedepannya saya akan menerapkan yang tadi percontohan, terutama kesepakatan kelas Pak Agus. Ya, kelas. Berarti secepatnya ya? Cepatnya. Pak? Ya. Nah kalau misalnya ini kan sudah ada rencana aksi daripada Pak Isnadi untuk membuat sebuah percontohan. Nah dalam melaksanakan hal itu bisa Pak Isnadi laksanakan dengan berkolaborasi dengan siapa saja Pak? Ya, yang jelas kalau dalam percontohan itu kolaborasi dengan kepala sekolah yang paling penting, kemudian dengan rekan sejawat, sesama guru, ya terutama di situ juga siswa juga harus kolaborasi juga dilibatkan, apalagi ya kalau bisa sih sama orang tuanya juga. Itu Pak Agus. Jadi melibatkan semua aspek-aspek yang terlibat dalam kegiatan sekolah ya. Pada intinya mungkin sebagian atau keseluruhan warga sekolah dilibatkan, begitu ya Pak Isnadi? Iya. Ya baik Pak Isnadi, mudah-mudahan sesuatu yang sudah Pak Isnadi rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik, kemudian juga dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan baik juga dengan warga sekolah untuk melaksanakan rencana itu. Nah ini dari percakapan kita ini Pak Isnadi, kita ini sudah di penghujung percakapan ini. Iya. Isnadi, apa nih yang sudah Pak Isnadi dapatkan? Ya, alhamdulillah Pak Agus, dari permasalahan saya tadi saya cerita ya kan sama Pak Agus, jadi bisa mengatasi, mencari solusinya Pak Agus untuk kedepannya dengan permasalahan tersebut. Semoga nanti ke depan langsung saya terapkan, kemudian lebih baik lagi Pak Agus. Ya, saya juga sangat senang sekali ternyata ya dengan percakapan kita ini Pak Isnadi juga telah menemukan rencananya untuk mengatasi sebuah permasalahan yang telah terjadi ya Pak Isnadi. Baik Pak Isnadi, saya tunggu progresnya ya. Seperti apa, ini saya siap kok Pak Isnadi. Ini apabila Pak Isnadi mau menghubungi saya untuk menyampaikan progresnya sudah seperti apa. Ya, baiklah Pak Isnadi, mungkin untuk percakapan kita kali ini terkait masalah yang sudah Pak Isnadi sampaikan, saya rasa cukup Pak Isnadi ya. Mungkin kita bertemu lagi di lain waktu dan saya juga menunggu ya kabar progres dari pelaksanaan rencana yang sudah Pak Isnadi sampaikan tadi. Ya, terima kasih Pak ya waktunya. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke, Pak Agus, alhamdulillah sepertinya sudah selesai. Silakan penilaian mungkin. Nanti ya. Lanjut. Ya. Oke, Pak Agus, kayaknya sudah melaksanakan coach dan coaching. Alhamdulillah kayaknya sudah lancar, saya dengar ya. Saya langsung melihat, langsung istilahnya menilai langsung. Sepertinya berjalan yang lancar, menemukan suatu solusi. Nah, di sini apakah menurut Pak Agus sudah berjalan lancar atau tidak untuk proses kegiatan coach dan coaching tadi Pak Agus? Gitu Pak Agus. Ya, jadi selama proses pelaksanaan coaching ini tadi ya saya rasa untuk mencapai 3 kompetensi coaching itu tadi ada kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa itu semuanya sudah terlaksana. Hanya saja mungkin ini yang jadi penilaian Pak Etrin juga mungkin ada di sebagian ataupun keseluruhan dari beberapa kompetensi itu masih ada yang perlu ditingkatkan lagi mungkin Pak. Begini Pak, setelah saya melakukan observasi nih, saya langsung terjun dan melihat kegiatan tadi. Saat melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Siapa? Nah, jadi apakah Pak Agus berkenan kalau saya bertanya-tanya lagi seperti awal tadi waktu
pasca atau pra tadi ya. Ya, Berarti boleh nggak? boleh. Boleh ya. Pak. Alhamdulillah kalau boleh. Jadi keterbukaannya sudah nampak Iya. oleh Pak Agus ya gitu ya. Ah. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching ini tadi terkait indikator ketercapaian daripada proses tirtanya tadi Pak Agus? Iya, iya. Nah. Jadi dari proses coaching itu tadi yang sudah didapatkan, yang pertama itu dalam pelaksanaan coachingnya alur tirta itu sudah terlaksana mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian juga sampai dengan yang terakhir ke tanggung jawab itu sudah terlaksana semua, Pak. Ya. Ya. Ya, kemudian untuk kompetensi coaching itu tadi saya rasa juga sudah terlaksana, hanya saja mungkin ada di bagian pengajuan pertanyaan mungkin itu belum maksimal menurut saya, Pak. Menurut Pak Agus ya, Iya. itu menurut Pak Agus. Iya, Jadi menurut saya nih, ya Pak. menurut saya sebagai penilai, Pak Agus sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Jadi sudah lengkap, ada tujuan, ya. Bahwasannya di sini saya mencatat, ada catatan yang saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah lengkap sekali di situ. Mengiring, menentukan tujuan, terbukaan, mendengar penuh mungkin ya. Di situ mengarahkan coaching menemukan rencana aksinya. Di situ tadi Pak Agus sudah mengarahkan Pak Isnadi. Jadi kita tidak langsung tes mengeluarkan, langsung kita berstatement ini loh yang benar, itu loh yang salah, tidak. Jadi Pak Agus tadi sudah apa ya? Sudah menggiring supaya Pak Agus Pak Isnadi ya tadi. Pak Isnadi itu untuk menemukan sendiri loh. Ini aksi saya, ini rencana saya segitu ya. Selanjutnya tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi. Ya. Pesannya atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif. Dan saya lihat tadi mimik mukanya Pak Agus tadi ke Pak Isnadi sudah terarah, sudah terfokus ya, sudah mendengarkan penuh. Ya, selanjutnya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi kata Pak Agus belum berbobot. Namun menurut saya sebagai penilai, pertanyaan Pak Agus tadi sudah bagus sekali, sudah berbobot sekali, sudah mengajukan ke bagian menunjukkan bahwa Pak Agus ini seorang coaching yang sudah baik untuk mengenai alur tirta ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, mungkin untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan Pak di sini ya. Ya, mungkin benar apa yang Pak Etrin tadi sampaikan, untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot itu sudah ada. Nah, hanya saja ya saya masih ingin meningkatkan lagi Pak ini Pak. Ya, dalam kemampuan saya untuk mengolah pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya coach saya ini nantinya lebih kritis lagi dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Pak Agus, wah pokoknya luar biasa sekali dengan kegiatan hari ini Pak Agus. Sudah terlihat sekali masalah tentang alur tirtanya. Proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Pak Agus, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah saya lihat pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Agus senantiasa dapat istilahnya menggali lagi, mempelajari lagi mengenai tentang coach maupun coaching mengenai alur tirta. Saya sangat senang sekali, sudah terima kasih sekali bisa menilai, langsung terjun dan melihat sendiri proses coach dan coaching tadi menjadi supervisi dan penilai ya, menjadi penilai dari Pak Agus tadi. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Agus. Terima kasih Pak.